isu kesehatan tuh jadi semakin apa namanya, jadi concern ya bagi ya anak. Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan Republik Indonesia yang lebih sehat. Masuk jam 1 siang, Sobat Sehat, waktunya kita masuk ke sesi talk show eksklusif. Sobat Sehat, Hari Penglihatan Sedunia tahun ini jatuh pada tanggal 13 Oktober 2022 dengan mengusung tema Love Your Eyes, mengingatkan kita betapa berharganya kesehatan mata bagi kehidupan. Lalu apa saja sebetulnya gangguan mata yang sering dialami dan bagaimana cara tepat untuk menjaga kesehatan mata kita? Dalam talk show eksklusif hari ini sudah bersama narasumber dari Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung, yaitu Dr. Antonia Kartika SPM KMKes yang akan membahas mata sehat milik kita. Selamat siang, Dr. Antonia. Selamat siang, Mas Audi. Selamat siang, Sobat Sehat di seluruh Indonesia. Selamat siang, Dok. Gimana, Dok, kabarnya hari ini, Dok? Baik-baik saja, Mas. Gimana, Mas, kabarnya? Baik juga, Mas Audi. Alhamdulillah sehat dan baik-baik saja semuanya di sini. Baik, Ya. Dr. Antonia, ini kan terkait Hari Penglihatan Sedunia di tahun 2022 ini. Sebetulnya apa tujuan dari Hari Penglihatan Sedunia tersebut, Dok? Ya. Tadi Mas Audi sampaikan, Sobat Sehat, bahwa Hari Penglihatan Sedunia atau World Sight Day ini diperingati setiap tahunnya di bulan Oktober, hari Kamis minggu kedua, dan akan jatuh besok ya Mas Audi ya, hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022. Jadi World Sight Day ini diperingati tujuannya adalah sebagai Hari Kepedulian Internasional. Kepedulian terhadap apa? Tentunya terhadap isu-isu global tentang kesehatan mata, tentunya di dalamnya adalah tentang gangguan penglihatan dan juga tentang kebutaan. Jadi Hari Penglihatan Sedunia ini merupakan suatu reminder for us to love our eyes. Jadi suatu pengingat bagi kita untuk mencintai mata kita. Kita diundang atau diajak untuk mengingat kembali atau untuk sadar akan pentingnya kesehatan mata kita, dan juga kita diingatkan kembali untuk juga bisa bagaimana melindungi kesehatan mata kita dan mempertahankan mata kita untuk tetap sehat, tidak hanya saat ini, tapi juga untuk di hari-hari mendatang. Itu Mas Audi. Seperti itu tujuan dari peringatan Hari Kesehatan atau Hari Penglihatan Sedunia. Baik, Dr. Antonia. Jadi memang Hari Penglihatan Sedunia ini bertujuan untuk memastikan bahwa kita menjaga kesehatan mata kita nih, Dok, ya, karena mata itu salah satu elemen yang sangat penting bagi kehidupan. Nah, kalau menurut Dr. Antonia sendiri nih, tentang kesadaran menjaga kesehatan mata khususnya pada masyarakat Indonesia ini gimana, Dok? Kalau menurut saya saat ini untuk kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan mata belum terlalu baik ya. Mengapa demikian? Karena begini, dalam keseharian praktek sehari-hari banyak yang datang, sebagian besar pasien yang datang ke rumah sakit untuk mencari pertolongan dari dokter mata tuh biasanya datang memang karena ada gangguan
ada penyakit matanya baru datang. Jadi bukan untuk periksa seperti periodical check up, bukan. Jadi mereka ada keluhan baru datang, dan banyak juga loh yang keluhannya sudah berat baru datang ke rumah sakit. Dan yang paling menurut saya mengagetkan buat saya adalah orang tua, di mana orang tua ini menganggap bahwa untuk gangguan penglihatan pada anak-anak, bila berkacamata mereka sampaikan bahwa kacamata itu belum perlu untuk anak saya, karena anak kecil pun diberi kacamata. Itu suatu pernyataan yang sangat-sangat tidak benar, sehingga menyadarkan kita bahwa kesadaran untuk kesehatan mata itu masih kurang di masyarakat. Itu mungkin Mas Aldi ya. Baik dok, jadi memang kesadarannya itu sebetulnya masih kurang ya, apalagi dengan dunia semakin digital ini, sobat sehat ya, dan juga dokter Antoni ya, ini behavior kita dalam menggunakan mata itu kadang-kadang suka nggak diperhatiin ya, main gadget sambil tiduran ya, terus gelap-gelapan ya, bahkan mungkin banyak dok ya yang datang ke dokter Antoni ini pasiennya bukan pasien yang sudah tua, tapi bahkan pasien yang masih muda-muda dok ya. Betul sekali ya. Rata-rata keluhannya itu apa dok kalau misalnya datang ke dokter Antoni? Keluhan matanya itu apa? Keluhan matanya yang paling sering ya, yang paling sering kita dapatkan itu, kami dapatkan, atau saya pribadi lah, itu biasanya keluhan penglihatan jauh buram. Kacamata ya biasanya pertama. Yang kedua, saat ini nih terpaksa anak-anak muda bilang bahwa dok, kok mata saya seperti nggak nyaman nih, ada yang ganjal, itu dry eye, mata kering. Karena penggunaan tadi mas, penggunaan gadget. Nah, jadi sobat sehat, penggunaan gadget juga hati-hati karena bisa menimbulkan mata kering. Lalu mata merah, dan kalau orang-orang tua biasanya katarak, penglihatan buram, dan hati-hati juga dengan saraf mata. Mungkin pernah dengar juga Mas Kaudi dengan sobat sehat bahwa ada juga nih anak-anak muda yang minum alkohol tiba-tiba tidak melihat, atau pada orang-orang tua yang punya penyakit-penyakit hipertensi, kencing manis tiba-tiba gelap atau tiba-tiba juling matanya. Nah, itu karena saraf mata. Jadi bermacam-macam, tapi yang paling sering ya tadi saya sampaikan kacamata. Sampai tadi ada pasien dari anak-anak tuh ya. Kalau misalkan anak-anak itu juga sama penglihatan jauh tuh. Penglihatan jauh buram, atau dia jadi sering berkedip-kedip karena dry eye, mata kering, itu juga sering. Terutama pada saat kemarin pandemi dengan adanya pembelajaran jarak jauh, mereka sering di depan gadget atau screen time-nya bertambah, banyak yang datang dengan mengeluhkan matanya tidak nyaman atau bisa berkedip, lalu kemudian jadi buram dan sebagainya yang berhubungan dengan pemakaian gadget tersebut ya Mas Audi. Di anak-anak kecil juga sudah kena mata kering, padahal biasanya mata kering itu berhubungan dengan hormonal, jadi terganggunya pada usia-usia tua. Tapi saat ini tidak juga pada usia tua, karena anak-anak dari anak kecil juga sudah bisa terkena dry eye akibat dari pemakaian gadget tersebut. Nah, kalau dari pelayanan pemeriksaan mata di Indonesia ini, apakah sudah cukup meluas dok, atau mungkin masih ada banyak hal yang perlu ditingkatkan? Kalau untuk di perkotaan saya rasa sudah sangat baik ya. Mungkin kalau untuk di daerah-daerah pinggir, di perifer-perifer, memang kita mesti tingkatkan. Jadi memang mesti membekali para dokter-dokter umum juga untuk meningkatkan kompetensinya untuk pemeriksaan mata. Sebetulnya pemeriksaan mata untuk kompetensi pemberian kacamata sudah boleh dilakukan oleh dokter umum yang biasanya mereka juga ada di daerah-daerah belum ke kota atau mungkin masih ada tugas yang mesti diselesaikan di daerah, itu mereka sudah dibekali. Jadi itu, dan juga kita mulai juga melatih kader-kader juga ya Mas Audi, karena banyak juga yang bisa kita lakukan, misalnya guru sekolah untuk screening mata pada anak-anak usia sekolah untuk kacamata, lalu kader-kader di misalnya posyandu dan lain-lainnya untuk mereka melakukan screening terhadap pasien usia tua yang katarak misalnya. Jadi memang kita perlu tingkatkan itu. Tapi kalau untuk di perkotaan saya rasa sudah cukup baik. Baik, sobat baik dokter Antoni. Sobat sehat, sebelum kita masuk ke pembicaraan lebih dalam mengenai mata, yang mau bergabung bersama kami di talk show eksklusif dan bertanya langsung pada dokter Antoni, bisa langsung aja SMS atau WhatsApp di 0811 874 1919 atau juga mention di live Instagramnya Radio Kesehatan di kolom komentar atau question box ya di Instagram Radio Kesehatan. Kita akan kembali lagi setelah beberapa pesan sehat berikut ini, tetap di talk show eksklusif.
yang lebih sehat. Sobat Sehat masih dalam talk show eksklusif bersama Dr. Antonia dari Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Cicendo Bandung, dan kita menuju untuk merayakan Hari Penglihatan Sedunia yang jatuh pada tanggal 13 Oktober 2022, dan hari ini kita membahas soal mata sehat milik kita. Dr. Antonia, ini dari berbagai jenis gangguan penyakit mata, sebenarnya faktor apa saja yang biasanya menjadi penyebabnya, dok? Dari beberapa gangguan mata, banyak faktor yang tentunya bisa mengganggu kesehatan mata. Pertama adalah pada saat anak-anak usia yang saat ini terjadi nih, dengan adanya pandemi, dengan meningkatnya screen time atau waktu di depan layar, baik itu dia handphone, laptop, dan teman-temannya, itu tentunya satu bisa meningkatkan yang namanya computer vision syndrome. Jadi suatu kumpulan gejala yang berhubungan dengan pemakaian komputer dan teman-temannya dalam jangka waktu yang panjang. Tadi saya sampaikan bisa membuat mata kering. Kenapa sih kok depan komputer bisa mata kering? Itu pasti pertanyaannya ya Mas Augie. Begitu kita di depan komputer, karena kita konsentrasi dengan apa yang kita lihat di layar, sudah ada penelitian bahwa frekuensi mata mengedip itu menurun 30%, Mas Augie dan Sobat Sehat. Pada saat kita mengedipkan mata, itu kita memompa air mata keluar sehingga akan membasahi permukaan mata. Kalau kedipan kita jadi berkurang, otomatis mata kita akan menjadi lebih kering. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau mata lebih kering, konsekuensinya apa? Tentu kita lihat dulu fungsi air mata nih. Fungsi air mata yang pertama membuat penglihatan kita lebih jelas. Jadi kalau kita kering, kadang-kadang kita buram. Lalu kita kedip-kedip dulu, kok jelas lagi nih. Nah, itu berarti dry eye nih. Lalu air mata itu fungsinya juga membersihkan mata. Begitu kita mata lebih kering, fungsi pembersihan itu akan berkurang. Sehingga bisa terjadi iritasi, matanya merah, atau kadang-kadang juga malah terjadi infeksi. Ada mata merah dengan banyak kotoran mata misalnya. Dan yang terakhir, air mata itu berfungsi sebagai pelumas. Sobat Sehat dan juga Mas Augie, pelumas seperti saya suka bilang ke pasien saya itu kayak pintu, ada engselnya, ada olinya. Kalau olinya kurang, pasti kan pintunya berbunyi-bunyi terus ya Mas Augie dan Sobat Sehat. Begitu pula kalau mata dia lebih kering, pasti si pelumasnya kurang. Sehingga seperti ada yang mengganjal di mata kita. Suka bilang, dok, saya kok seperti ada yang masuk nih di mata saya. Pada saat kita melihat tidak ada benda asingnya. Jadi sensasi seperti ada benda asing, padahal tidak ada benda asing. Itu akibat dari tadi computer vision syndrome. Lalu saat ini juga kita tahu ada penyakit-penyakit diabetes mellitus, hipertensi, yang juga dulu-dulu kita berpikir hanya untuk penyakit orang tua, Sobat Sehat atau Mas Audi. Tapi ternyata saat ini jangan salah, anak-anak muda dengan lifestyle yang tidak begitu bagus, kurang tidur, merokok, dan sebagainya, menyebabkan hipertensi, kencing manis juga mulai nih menuju atau diderita oleh pasien-pasien yang berusia lebih muda. Nah, hati-hati dengan diabetes, hipertensi, dan lain-lainnya itu bisa menimbulkan gangguan di mata, di retina. Retina itu adalah bagian belakang bola mata. Bisa terjadi yang namanya diabetik retinopati, penglihatannya terganggu. Bisa terjadi juga hipertensi retinopati, atau bisa kena ke saraf mata, Sobat Sehat. Saraf mata itu, Mas Audi, seperti kabel dari mata ke otak. Kalau kabel terganggu juga, Mas Audi, apakah lampu nyala? Tentunya nyalanya redup kan? Begitu pula kalau saraf terganggu akibat stroke mata, akibat hipertensi atau kencing manis, penglihatan buram, malah kadang-kadang. Nah, itu jadi beberapa masalah yang dapat terjadi di pasien-pasien kami yang berhubungan dengan lifestyle, berhubungan juga dengan tadi penyakit-penyakit yang biasanya diderita orang tua mulai muncul di usia. Itu salah satunya, masih banyak lagi sebetulnya. Baik, dok. Jadi salah satunya adalah screen time ya. Jadi gara-gara layar nih kita cenderung nggak mengedipkan mata nih. Makanya dari sering kedip-kedip terus nih, dok. Sebenarnya nggak lupa. Kedip-kedip mata, matanya kering nih. Ya dok, tapi ngomongin soal screen time ini, sebenarnya jangka waktu yang aman untuk screen time, baik itu depan laptop, handphone, ataupun tablet dan sejenisnya, itu berapa lama? Sebetulnya pernah dengar yang 20-20-20 nggak, Mas Hamdi atau Sobat Sehat? Mungkin pernah ya. 20-20-20 juga lupa lagi ya. 20-20
menit, 20 detik, dan 20 kaki. Jadi setiap 20 menit screen time, itu istirahatlah selama 20 detik. Gak lama sih 20 detik ya, tapi 20 detiknya itu dipakai untuk melihat sejauh 20 kaki atau 6 meter. Jadi saya nih, saya lihat screen, saya lihat kamera sekarang. 20 menit nih udah ketik-ketik, balik dulu, 20 detik lihat jauh. 20 kaki, jaraknya 6 meter, baru kembali lagi. Jadi jangan gini, misalnya kadang-kadang orang, dok saya ini udah capek di depan komputer 20 menit, 20 detiknya saya istirahat. Istirahatnya gimana, Pak? Istirahatnya lihat handphone. Nah, apakah handphone 20 kaki? Mas Audi kan tidak ya. Tidak ada 6 meter, itu sama aja. Jadi tidak ada istirahat, cuma memindahkan objek yang kita lihat aja. Gitu. Dan itu memang lebih menyehatkan juga. Dan juga jangan lupa berkedip, jadi mata tidak lebih capek. Dan juga akomodasi atau melihat berkap yang berlebihan juga meningkatkan minus bertambah kan sebetulnya. Jadi memang itu yang disarankan saat 20, 20, 20. 20-nya 3 kali. Baik. Nah, kan sekarang ada ini tuh, kacamata anti radiasi. Dan juga di beberapa fitur handphone sama laptop ya, itu ada eye protection. Gitu. Itu kalau kayak gitu tuh apakah berpengaruh signifikan kan untuk menjaga kesehatan mata kita saat kita harus berada di mengerjakan tugas kita di depan laptop gitu, gimana? Betulnya intinya adalah durasi, lamanya. Jadi mau pakai kacamata, mau pakai filter apapun juga, kalau lama juga sebetulnya tidak membantu. Sebetulnya setiap komputer yang bagus pasti sudah ada proteksinya untuk mata. Dan saya pernah membaca ada beberapa literatur dari meta analisis tentang kacamata-kacamata tersebut ternyata tidak bermakna secara signifikan, Mas Audi. Jadi dipakai silakan, tidak dipakai juga nggak apa-apa juga gitu. Yang penting durasinya, lamanya. Gitu. Kalau handphone, laptop apapun yang baik sebetulnya sudah ada anti tersebut. Cuma kalau kita pakai mungkin lebih nyaman saja ya. Tapi secara teori kalau diteliti ternyata perbedaannya tidak signifikan. Cara bermakna tidak. Saya sih anjurkan lebih ke arah durasi ya, jangan ya, durasi itu memang yang paling penting ya sebenarnya. Dan posisi, Mas Audi tadi bilang katanya suka tiduran, nah itu nggak bagus juga nih sobat sehat. Jadi jaraknya disampaikan sejajar nih mata kita dengan layarnya. Tuh. Tidak misalnya maaf kita lihat ke bawah, layarnya di bawah, di sini akan nyeri di layar. Dan itu bisa menimbulkan sakit yang nggak nyaman loh, betul-betul tidak nyaman. Jadi itu mesti diperhatikan juga. Ya karena kalau kelamaan itu rasanya juga pusing ya. Betul sekali. Sakit mata. Tapi ya, dok tadi kita juga ngebahas soal ada mata minus nih, jarak penglihatan jauh. Yeah. Nah, itu apakah masuk dalam kategori gangguan mata, dok? Ya, gangguan penglihatan, betul. Jadi kalau kita lihat angkanya itu, kalau untuk gangguan penglihatan, gangguan kebutaan ya, kebutaan terbanyak penyebabnya adalah memang katarak. Tapi ingat, itu dapat dicegah sebetulnya dengan operasi katarak. Makanya screening katarak juga ditingkatkan. Lalu gangguan penglihatan terbanyak adalah sebetulnya gangguan refraksi yang belum terkoreksi. Untuk itu perlunya kita melakukan screening. Karena anak-anak itu kadang-kadang tidak tahu bahwa dia itu buram. Dia pikir, segini-segini sih oke penglihatan saya. Begitu di kelas, kok teman-temannya duduk di belakang, bisa lihat huruf di depan. Kok saya misalnya nggak bisa. Nah, baru dia sering jalan ke depan. Gurunya lihat, oh anaknya kalau di belakang nggak bisa lihat nih, selalu jalan ke depan. Lapor ke orang tuanya. Baru orang tua tahu, oh anak saya ini ternyata nggak pernah bilang loh kalau dia buram. Bukan nggak pernah bilang. Ibunya tidak pernah membawa ke dokter mata untuk periksa secara periodik. Karena anak-anak memang tidak tahu. Jadi itulah pentingnya kesadaran tadi, berarti kesadaran tentang kesehatan mata. Tidak hanya pada anak-anak yang mungkin nggak ngerti, belum ngerti, tapi juga pada orang tuanya yang paling penting, dan juga tentunya kepada guru-guru yang kita mesti tingkatkan juga. Jadi termasuk gangguan penglihatan. Kalau sudah diberi kacamata ya tidak termasuk lagi, kan sudah lihat. Oh ya, saya jadi ingat dulu zaman saya SD tuh teman-teman saya duduk belakang suka maju ke depan itu. Iya. Nggak kelihatan padahal tulisannya. Iya, karena gitu. Ada kadang-kadang orang tua ini dokter anak saya ini kalau TV itu ke depan terus, jadi saya marahin, salah. Apakah ke depannya karena tidak melihat? Jadi terbalik, harusnya dia dibawa ke dokter, periksa betul nggak dia tuh kelihatannya. Justru ke depan tuh karena tidak melihat. Gitu Mas Audi, sobat sehat.
Tapi anak-anak ini biasanya apa penyebabnya, Dok? Kenapa bisa punya gangguan mata seperti itu, Dok? Apakah hanya karena screen time aja atau ada faktor lain? Ya, sebetulnya kalau untuk gangguan refraksi atau kacamata bisa genetik ya, semua juga sudah tahu. Dan juga tentunya lifestyle. Kalau genetik ya tadi saya sebelumnya kita udah diskusi ya, Mas Audi. Ini Mas Audi sudah lahir dari sel ibu ada, sel bapak ada, jadilah Mas Audi. Sehingga kalau genetik kita tidak bisa intervensi karena sudah lahir nih anak. Walaupun tidak pasti bahwa bapak ibunya kacamata, anaknya kacamata tidak pasti. Tapi kemungkinan seorang anak berkacamata dari ayah ibu yang berkacamata tentunya lebih besar dibandingkan anak yang ayah ibunya tidak berkacamata. Jadi tetap ada faktor genetik. Yang lainnya adalah faktor lifestyle. Tadi, screen time, jarak baca, dan lain-lain. Jadi memang banyak faktor yang mempengaruhi. Dan juga nutrisi tentunya ya. Mudah-mudahan sih nutrisi nggak terjadi pada Mas Audi ya, karena kelihatannya nutrisinya baik nih. Ya, nutrisi yang kayak gimana, Dok, yang mesti dipenuhi sama anak-anak? Tentunya ya, nutrisi itu kita bicara mau tidak mau, nutrisi itu lebih ke arah kesehatan mata secara umum. Jadi memang kalau kita lihat banyak di gangguan kesehatan mata yang berhubungan dengan akibat adanya gangguan dari atau penumpukan dari oksidasi di tubuh. Jadi memang perlunya untuk kita memberikan antioksidan. Dan juga jangan lupa ada beberapa vitamin juga yang mempengaruhi seperti vitamin D, vitamin E itu juga sangat mempengaruhi. Dan juga satu lagi adalah omega 3. Omega 3 juga mempengaruhi untuk baiknya air mata, dan juga ternyata karena saya dari bagian saraf sudah melakukan penelitian, ternyata omega 3 bagus juga untuk saraf mata. Begitu pula dengan vitamin. Jadi intinya sebetulnya banyak ke makanan-makanan yang sehat. Dari sayur-sayuran yang berwarna hijau, buah-buahan berwarna-warni, dan mengurangi dari asupan makanan yang memiliki seperti bahan pengawet yang tinggi. Karena itu baik lagi saraf mata sangat tidak baik, dan saraf mata itu menurut saya sangat penting karena merupakan kabel dari bentuk bola mata. Baik, jadi banyak ya makanan-makanan dan nutrisi-nutrisi yang bisa kita penuhi untuk menjaga kesehatan mata kita. Betul. Jadi bukan cuma wortel aja ya, karena kita tahunya kalau sehat mata tuh biasanya makannya wortel gitu. Ya, wortel ke arah antioksidan ya. Kita zaman dulu tahunya wortel, pasnya juga dituduh ini makan wortel aja ya. Sebetulnya nggak hanya wortel aja, segala bentuk makanan yang sehat itu penting. Omega 3 dari ikan misalnya. Tapi kalau mahal dengan ikan salmon, kita bisa pindah ke ikan yang lain ya, jangan beli juga yang terlalu mahal. Banyak kok sebetulnya Mas. Jadi Dok, kalau kategori atau indikator mata yang sehat itu yang kayak gimana, Dok? Apakah warna mata berpengaruh terhadap kesehatan mata? Ini indikator mata yang sehat. Banyak orang bilang mata sehat itu mata yang tidak ada penyakitnya. Apakah betul? Betul. Tidak ada penyakitnya, tapi harus diingat juga bukan hanya tidak ada penyakit matanya, tapi fungsi vision, penglihatan, dan fungsi-fungsi mata lainnya juga harus maksimal, harus sempurna. Jadi melihat baik, dan mata tidak hanya untuk melihat, tapi juga untuk menggerakkan mata ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Jadi gerak bola mata harus bagus juga. Itu persyaratan harus baik. Lalu bagaimana mata bisa fokus dekat, fokus jauh juga dengan baik, itu juga tentunya memerlukan semua organ-organ mata dan persyaratan yang baik. Dan itu semua adalah definisi mata sehat. Jadi suatu keadaan di mana fungsi penglihatan baik, fungsi-fungsi lain mata baik, dan juga tidak ada penyakit mata di mata tersebut, sehingga akan juga mempengaruhi dari kesehatan umum dari badan kita, dan tentunya akan menopang dari kualitas hidup kita sehari-hari. Itu kalau indikator mata yang sehat. Nah, kalau misalkan matanya bermasalah, itu gejala atau tanda yang bisa kita rasakan itu seperti apa? Tadi nanya warna ya, belum saya jawab ya. Warna mata. Ini warna mata nih, menurut saya ini bagus sekali pertanyaannya. Jadi gini, warna mata itu ditentukan oleh yang namanya sklera. Mungkin Mas Audi lihat yang putih, bagian putih kita itu namanya sklera. Sklera itu dibungkus oleh konjungtiva yang bening. Tapi intinya warna itu dari mata itu lebih dari sklera. Ada suatu penelitian yang saya baca internasional. Penelitian ini melihat seseorang, banyak subjek yang diberikan foto ya dengan mata yang berwarna putih seperti kita biasa, mata yang merah, mata berwarna kuning pada pasien sakit kuning ini,
dan juga mata yang sangat-sangat putih, super white dibilang. Ternyata dari situ mereka bisa melihat bahwa kalau matanya baik putih itu dikatakan sehat. Kalau matanya berwarna merah, berwarna kuning itu dikatakan tidak sehat. Dan juga kalau matanya berwarna merah atau kuning tadi yang tidak sehat itu dikatakan dia lebih tidak atraktif, lebih tidak menarik dan menunjukkan bahwa usia lebih tua. Nah, ini sangat menarik menurut saya. Karena penelitian ini ternyata memberikan berbagai macam subjektivitas dari orang yang melihatnya. Tapi secara keilmuan, begitu mata berwarna, itu pastinya memang menunjukkan adanya suatu clue, tanda bahwa ada gangguan di matanya. Misalnya matanya berwarna kuning, berarti kemungkinan besar ada gangguan nih. Apakah dia dari fungsi hepar yang terganggu? Kita mesti perhatikan lagi. Mata berwarna merah, itu tanda-tanda ada infeksi, atau ada pembuluh darah pecah, itu kita mesti lihat lagi. Atau warna yang berwarna agak kebiruan misalnya, itu karena dia lebih tipis cairannya sehingga pembuluh darah di bawahnya lebih terlihat, kita berwarna lebih kebiruan. Jadi berbagai macam warna itu betul sekali Mas, mengindikasikan ada sesuatu di matanya, apakah dia sehat atau tidak. Ini berhubungan juga dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa tempat ya, menunjukkan warna mata berhubungan dengan kesehatan. Begitu Mas Audi. Baik, Dokter Antonia. Wah, ini semakin menarik kajiannya obrolan kita mengenai kesehatan mata. Dan untuk sobat sehat yang ingin langsung bertanya pada Dokter Antonia, bisa langsung WhatsApp di 0811 8741919 atau juga bisa tulis di kolom komentar atau question box di live Instagramnya Radio Kesehatan. Kita akan kembali lagi setelah beberapa pesan sehat berikut ini tetap di talk show eksklusif. Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Masih di talk show eksklusif bersama Dr. Antonia dari Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung. Dan kita masih membahas seputar kesehatan mata, sobat sehat.
Dokter Antonia, ini kembali kita ngomongin soal kesehatan mata ya secara general dok ya. Ini banyak yang pakai lensa kontak dan populer juga nih di kalangan wanita ya, biar matanya biar kelihatannya lebih bagus, juga warnanya jadi hijau gitu kan misalkan. Nah, apakah penggunaan lensa kontak itu sebenarnya aman dok? Sebetulnya penggunaan lensa kontak itu aman, asal sesuai dengan aturan-aturan yang ada, Mas Audi dan sobatnya. Jadi, sebelum memakai cuci tangan dengan air dengan sabun, kemudian jangan pernah dipakai lensa kontak untuk tidur, walaupun sebetulnya sudah ada lensa kontak overnight yang dipakai untuk dapat dipakai tidur, tapi disarankan memang tidak dipakai untuk tidur. Karena kornea ini yang ditempel lensa kontak itu perlu waktu untuk bernafas istilahnya. Karena begitu kita kasih lensa kontak, oksigen yang masuk juga akan berkurang. Itu tentunya mempengaruhi. Lalu ada cairan lensa kontak yang biasanya dipakai nih untuk mesin lensa kontak itu jangan pernah diencerkan. Kadang-kadang mereka ditambahkan dengan cairan lain, nah itu hati-hati. Karena nanti bisa menyebabkan justru lensa kontaknya jadi tidak steril lagi dan akan meningkatkan kemungkinan pertumbuhan bakteri di situ. Lalu kalau misalnya terjadi mata merah, atau rasanya mata kering pada saat memakai lensa kontak, cepat atau segera datang ke dokter mata untuk diperiksa. Jangan terus karena, paling juga hilang sebentar lagi, tidak dipakai sebentar, tapi belum sembuh merahnya dipakai kembali. Dan jangan pernah memakai lensa kontak punya orang lain. Aduh, itu sangat-sangat bahaya, karena kami sudah mendapatkan kasus sampai akhirnya dioperasi si korneanya. Karena mohon maaf sudah ada yang luka, malah ada yang mau berlubang dan lain-lain karena memakai lensa kontak temannya. Karena ingin pakai lensa kontak, mau coba dulu deh pakai punya temannya, cocok nggak? Nggak bisa tuh sama sekali. Dan ironinya saat ini lensa kontak gangguan itu terjadinya pada anak-anak usia SMP gitu, Mas Audi, sudah meningkat nih angkanya. Makanya kita minggu depan ini akan ada webinar khusus untuk guru sebetulnya, karena kita mau supaya guru bisa meningkatkan pemahaman ke siswa-siswanya. Salah satunya adalah lensa kontak pada anak-anak usia sekolah, karena ternyata meningkat nih kejadian infeksi dengan pemakaian lensa kontak pada usia sekolah. Itu Mas Audi dan Sobat Sehat. Baik, itu banyak anak remaja yang akhirnya salah menggunakan lensa kontak yang berakibat fatal ya dok ya. Iya. Apa karena penyebabnya itu apa sih dok? Apa karena mereka tuh ya itu pengen kelihatan matanya biar kelihatan bagus gitu kan ya? Atau sebenarnya memang kurang pengetahuan aja bahwa pakai lensa nggak bisa sembarangan pakai minyak pun. Kurang pengetahuan, balik lagi kita kesadaran kesehatan mata masih kurang, itu yang saya sebutkan berkali-kali karena itu kenyataan. Lalu yang kedua ya karena memang ingin mencoba melihat orang lain lebih cantik ya dengan pemakaian itu, karena anak-anak usia seperti ini kan memang keinginan mencobanya tinggi ya, suatu yang challenging mereka pasti mencoba, masih mau coba, mau tahu sih gimana sih kalau pakai lensa kontak itu nggak lebih cantik dan sebagainya, tapi tanpa pengetahuan kesehatan mata yang baik, sehingga akhirnya ya itulah terjadi beberapa gangguan kesehatan mata. Dan berbahaya karena kenanya ke kornea yang hitam-hitam ini, tentunya kan bukan hitam ya, tapi dia bening sebetulnya kan. Dan itu tempat masuknya cahaya, sehingga begitu gangguan di kornea pastinya penglihatan kurang. Nah, itu yang paling berbahaya, dan angkanya tuh dari hari ke hari semakin meningkat. Dulu kan jarang sekali anak-anak usia SMP ada gangguan kornea akibat lensa kontak, sekarang ini meningkat di rumah mereka. Berarti lensa kontak itu sendiri juga didapatkan, ya maksudnya untuk kita pakai secara pribadi itu bukan yang sembarangan, itu berdasarkan resep dari dokter juga Pak dok? Iya, biasanya kita kalau ke dokter itu kita akan beritahu ini ukuran sekian, tapi bukan hanya ukuran aja, tapi kesehatannya sendiri, cara handling lensa kontaknya, cara bagaimana lensa kontak itu tetap bersih. Kita akan kasih tahu cuci tangan dulu, lalu bagaimana cairannya, karena banyak juga yang mendilusi, mengencerkan tuh si cairan lensa kontak itu, menambahkan dengan yang lain. Atau mengecil lensa kontak pakai air biasa, kan nggak bisa ya. Air ledeng itu kan juga belum tentu bersih kan. Itu berbahaya sekali. Itu ada juga beberapa kasus kami temukan di sini. Jadi itu pemahaman atau kesadaran tentang lensa kontak itu belum begitu baik. Jadi balik lagi terhadap love your eyes-nya ini belum begitu baik nih, karena begitu sadar tentang kesehatan. Baik dok. Nah ini kalau gitu kita sebaiknya periksa rutin mata itu berapa kali dalam setahun?
Kalau waktu yang tepatnya sih sebetulnya tidak ada ya, tapi kami sarankan 6 bulan sekali. Itu bersamaan juga dengan pemeriksaan kacamata. Tetapi kalau ada gangguan yang lebih serius, misalnya ternyata ada kelainan sebelumnya, ya kita akan minta lebih cepat. Misalnya dia pasca gangguan di saraf mata lah pada kasus pasien yang sekarang. Pasti kita minta nggak 6 bulan, mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Tapi kalau pada pasien yang sehat atau orang sehat bukan pasien, baiknya dia regular check up paling lama 6 bulan sekali. Baik, paling lama 6 bulan sekali ya. Dan Ya, kalau mungkin Mas Audi sibuk sekali, setahun sekali juga nggak apa-apa. Tapi udah lama banget ya itu Mas Audi. juga udah lama banget ya, baru kemarin loh periksa mata gitu kan. Mata ya. Ya, nah gimana dok kalau misalkan terlanjur mengalami salah satu dari gangguan mata, apakah kondisi tersebut bisa disembuhkan? Tergantung kelainan matanya seperti apa, Mas Audi dan Sobat Sehat. Kalau dia mata merah saja, ya mungkin bisa sembuh dengan segera. Tapi hati-hati, mata merah juga kadang-kadang ternyata itu merupakan tanda gangguan mata yang berat, karena mata merah tidak selamanya infeksi ringan. Kadang-kadang mata merah juga bisa infeksi berat, atau malah kadang-kadang mata merah itu berhubungan dengan glaukoma, tekanan bola mata yang sangat tinggi, sehingga itu mengancam penglihatan. Jadi sebaiknya begitu ada gangguan apapun juga di mata, langsung datang ke dokter spesialis mata untuk dilihat secara general, secara umum, dan secara lebih detail lagi. Jadi akan dilihat bagaimana ketajaman penglihatan, tekanan bola mata, lalu bagian depan mata, bagian belakang sampai saraf mata juga akan dilihat. Kalau perlu akan dilakukan pemeriksaan diagnostik yang lebih detail lagi untuk mengetahui sebetulnya gangguan itu di mana. Jadi menurut saya sih wajib datang langsung ya Mas Audi ya, Sobat Sehat ya. Jadi mata merah itu bukan cuma karena kelilipan ya, atau kurang tidur ya, atau ya, betul. Itu biasanya orang taunya kan kalau mata merah itu kalau nggak kelilipan, kurang tidur, merokok gitu. Iya, betul sekali. Kadang-kadang ada pasien saya dia glaukoma. Memang mata merahnya agak nyeri sedikit, tekanan bola matanya tinggi tapi tidak terlalu hebat. Tapi dia bilang, nggak apa-apa dok, ditidurin sedikit sembuh, tidur sedikit sembuh, mata merah paling beli insto segala macam. Padahal itu sebetulnya serangan glaukoma saat itu. Nah, itu kan berbahaya, datang-datang saraf sudah terganggu. Irreversible kalau saraf terganggu, tidak bisa kembali lagi. Nah, makanya betul-betul jaga kesehatan mata, datang secara teratur, ada masalah mata langsung periksa. Karena kalau glaukoma itu bisa menyebabkan kebutaan ya dok ya. Betul sekali. Itu segitu berbahaya Sobat Sehat ya. Oke Sobat Sehat, di segmen selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan dari Sobat Sehat yang sudah masuk di WhatsApp maupun di Instagram Radio Kesehatan. Dan kemana-mana, kami akan segera kembali lagi tetap di talk show eksklusif.
tepat jadi talk show eksklusif dan saatnya saya membacakan pertanyaan dari sobat sehat yang sudah masuk baik lewat Instagram maupun lewat WhatsApp. Pertanyaan pertama dari Rima. Penyebab mata minus tinggi sebelah karena apa dan apakah pengaruh minuman kopi atau ada penyebab lain? Dan apakah ada pantangan untuk minus tinggi? Terima kasih dok. Ya. Terima kasih. Dari siapa tadi Mas Audi? Mohon maaf. Rima. Rima, dari Mbak Rima ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau untuk minus tinggi satu mata, kalau untuk kopi tidak berhubungan. Saya sudah membaca atau ada penelitian baru yang belum saya baca, saya terus terang tidak tahu. Tapi sejauh ini yang saya baca dari penelitian belum tidak disebutkan hubungan antara meminum kopi dengan tingginya minus seseorang. Paling sering disebabkan oleh faktor genetik tentunya karena hanya satu mata. Dan ini kadang-kadang dia seperti lari sendiri ini Mas Audi. Artinya matanya yang satunya baik-baik saja, mata yang sebelahnya kok dia tinggi sekali. Jadi untuk mendapatkan penglihatan yang jelas, ditentukan juga oleh panjangnya bola mata, satu. Lalu kelengkungan dari kornea, kekuatan refraksi kornea depan, dan juga lensa. Nah, pada faktor genetik itu tidak bisa kita kontrol. Kadang-kadang ada bola mata yang lebih panjang dibanding mata sebelahnya, sehingga minusnya lebih tinggi pada mata yang satu. Itu terjadi. Atau kelengkungan dari korneanya, kanan kiri nggak begitu sama dari lahir, sehingga satu silindris agak tinggi, misalnya satu lagi tidak. Itu bisa terjadi akibat faktor genetik. Lalu kalau minus tinggi, apa yang dihindari? Pada pasien minus tinggi, biasanya bola matanya itu ukurannya lebih panjang. Sehingga biasanya saraf mata yang namanya retina itu lebih tipis. Sehingga rentan terhadap robekan dari retina. Sehingga tidak disarankan untuk melakukan sesuatu yang meningkatkan dari tekanan dari perut. Misalnya dia mengangkat barang yang berat misalnya, atau dia melakukan kegiatan yang cenderung bisa kena ke daerah kepala. Maksudnya gini, misalnya dia melakukan suatu bela diri nih. Kalau orang lain misalnya terbentur sedikit tidak apa-apa, mungkin kalau orang tinggi terbentur sedikit karena tadi saraf retinanya tipis, dia bisa cepat robek. Jadi memang ada beberapa yang perlu dihindari. Tapi secara umum, tadi pertanyaan pertama, itu belum ditemukan bukti hubungan antara meminum atau memakan sesuatu dengan tingginya ukuran kecil. Itu Mas Audi, Sobat Sehat. Baik dok, oke, terima kasih atas jawabannya. Dan ini ada pertanyaan lain nih, tapi nggak disebutin namanya, masuk dari WhatsApp. Operasi pterygium mata pada orang tua apakah berbahaya? Dan apakah kalau sudah diangkat dapat tumbuh kembali? Apa penyebab dan bagaimana mencegahnya dok? Ya. Pterygium operasi tidak berbahaya karena sebetulnya bahasa awamnya pterygium itu sebetulnya adalah selaput yang muncul menutupi permukaan dari mata di mata, tapi dia di luar. Jadi lain dengan operasi katarak yang kita mesti masuk ke dalam. Kalau operasi pterygium seperti dia mengkletek bahasanya dari selaput tersebut, tapi tentunya dengan skill yang sangat baik harus. Tapi sejauh ini tidak berbahaya. Pertanyaannya apakah bisa berulang? Bisa memang. Jadi itu dipengaruhi juga oleh faktor inflamasi atau peradangan dalam tubuhnya sendiri. Jadi mencegahnya ini agak sulit karena teorinya dia bisa berhubungan juga dengan paparan ultraviolet, ya. Lalu peradangan untuk ulang di mata, ya. Dan tentunya ada faktor genetik. Karena gini, kenapa tidak semua orang yang terpapar ultraviolet akan kena pterygium misalnya. Jadi pastinya ada faktor genetik yang berpengaruh di situ. Tapi faktor di luarnya adalah paparan dari ultraviolet. Sehingga saat ini banyak sekali kacamata yang UV light protection. Walaupun tidak hitam, misalnya kacamata tidak ada UV light protection, itu bagus sekali untuk mencegah gangguan-gangguan mata yang bisa disebabkan oleh ultraviolet. Seperti katarak tidak bisa. Sehingga diperlukan di tempat-tempat ya seperti negara kita, yang mataharinya ada sepanjang tahun. Walaupun tidak berbentuk seperti hitam. Malah terbalik juga kadang-kadang orang pakai kacamata hitam, padahal dia tidak physical protection. Jadi hanya supaya nggak silau. Nah itu sebetulnya tidak untuk kesehatan mata juga kurang ya, walaupun tidak silau tapi kurang. Jadi baiknya memang baik, terima kasih ya. Jawabannya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Maria Manis Muta. Jadi sebenarnya gini dok, tadi dokter juga sempat mention bahwa kita
periksa mata at least 6 bulan sekali atau mungkin 12 bulan sekali atau setahun sekali. Nah, tapi banyak orang yang nggak cek mata, mungkin concern sama biaya dok. Seperti halnya ini Maria Marismuta ini. Kalau medical check up mata anak, apakah di cover BPJS? Kalau kalau pemeriksa mata saja untuk melihat bagaimana penglihatannya maksimal atau tidak, dan untuk masalah-masalah yang ringan hanya general check up sebetulnya bisa dilakukan di kesehatan fasilitas yang primer, yang misalnya tidak di dokter spesialis mata di rumah sakit. Kami kan Pusat Mata Nasional nih, biasanya kami terima kasus yang kompleks nih, yang udah komplikasi. Kalau kasus yang simpel-simpel sederhana bisa dilakukan sebetulnya di fasilitas kesehatan primer. Itu mungkin saja sih bisa dilakukan, dan di situ tercover oleh BPJS, bisa saja, tidak masalah. Tapi kalau untuk penglihatan misalnya buramnya disertai penyakit-penyakit yang berat, yang misalnya perlu ke rumah sakit, sebetulnya BPJS juga akan cover ke arah sana. Tapi tentunya baik-baik kita harus ke fasilitas kesehatan yang primer dulu. Jadi intinya sebetulnya bisa ya, hanya memang tergantung dari tempat tinggalnya di mana nih. Kami dari Rumah Sakit Jantung kemarin sudah berdiskusi tentang, tadi saya cerita ya ke Mas Audi tentang adanya vision wall nanti berhubungan dengan screening mata mandiri. Nah, anak-anak mudah-mudahan di sekolah, kalau UKS berjalan dengan bagus, program kami sudah berjalan, nanti anak-anak itu bisa cek matanya sendiri. Oh, bahwa saya ini ternyata matanya kurang maksimal. Setelah screening, lapor ke orang tua, nanti orang tua bisa menggunakan BPJS ya untuk periksa. Jadi sebetulnya bisa screening awalnya itu tidak perlu ke pusat kesehatan. Jadi hanya bisa dilakukan di sekolah. Jadi kita coba untuk diseminasi vision wall yang sedang kami programkan untuk mulai berjalan besok launchingnya di Hari Kesehatan, Hari Penglihatan Sedunia PSD. Baik dok. Nah, besok ini kan Hari Penglihatan Sedunia nih. Dan tadi seperti yang dokter juga jelaskan, akan ada program nih, Vision Wall, yang berlaku anak-anak. Tapi dari dokter Antonia sendiri bersama dengan Rumah Sakit Cicendo, apakah ada project atau program lainnya yang juga bisa membantu masyarakat untuk memberikan kesadaran akan kesehatan mata itu sendiri, dok? Kalau untuk meningkatkan kesehatan, sebetulnya Vision Wall ini nantinya, Mas Audi dengan Sobat Kesehatan, begitu seorang anak nanti pada saat dia periksa mandiri, dia ternyata tidak bisa melihat sesuai harapan kita, artinya penglihatannya perlu pemeriksaan lebih lanjut, nanti pihak sekolah akan kami bekali suatu sistem informasi yang nantinya akan feedbacknya dua, kami sebagai pusat mata dan ke orang tua berupa promosi kesehatan. Kami sudah membuatkan video-video singkat dan mudah dipahami tentang kesehatan mata. Apa itu computer vision syndrome, apa itu kesehatan mata yang berhubungan dengan gangguan kacamata, itu sudah kami videonya. Dan nanti Bapak Ibu dari para guru dan juga orang tua bisa mengakses itu secara gratis untuk melihat promosi kesehatan kami berupa edukasi dalam bentuk video singkat. Nah, itu bisa meningkatkan pemahaman. Satu itu, dan nanti minggu depan kami akan melakukan webinar untuk para guru khususnya agar bisa melakukan memberikan pemahaman kepada anak-anak melalui webinar yang akan dibuka oleh Pak Menteri minggu depan. Tapi untuk Bapak Ibu sekalian, dengan nanti Vision Wall nanti kita bisa buka, bisa launching, mudah-mudahan promosi kesehatannya Bapak Ibu bisa dapat nanti dari program kami. Baik, terima kasih Dr. Antonia. Luar biasa ya, jadi memang sudah ada beberapa proyek dan plan yang akan dilakukan bersama dengan Rumah Sakit Cicendo demi memberikan edukasi dan juga meningkatkan kesadaran akan kesehatan mata ya, terutama di Hari Penglihatan Sedunia, Sobat Sehat. Dan sayang sekali kita sudah masuk ke segmen akhir dari talk show eksklusif. Mohon maaf untuk Sobat Sehat ya, pertanyaan ini tidak bisa saya bacakan semua. Untuk Dr. Antonia, sebelum kita menutup talk show eksklusif pada siang hari ini, boleh untuk diberikan pesan sehat terkait tema hari ini, yaitu mata sehat milik kita. Ya, terima kasih Mas Audi, Bapak Ibu sekalian, dan juga Sobat Sehat dari kami semua.
harap diingat bahwa mata adalah jendela dunia. Jadi dengan mata kita bisa melihat dengan baik, dan ternyata mata itu sangat penting untuk penglihatan kita, untuk juga meningkatkan kualitas hidup kita. Sehingga marilah sama-sama kita mencintai mata kita. Mari sama-sama kita melakukan pemeriksaan secara rutin, berkala, dan kemudian mendorong keluarga dan juga keluarga dan teman-teman kita, sobat-sobat kita untuk melakukan pemeriksaan secara rutin juga, sehingga nanti kita bisa mengetahui bagaimana kesehatan mata kita dan bisa melakukan pencegahan sebelum ada kejadian yang tidak diinginkan pada mata kita. Karena mata sehat sangat diperlukan untuk kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Mas Audi. Baik, terima kasih Dokter Antoni atas pesan sehatnya. Sobat Sehat, jika kamu mengalami gangguan pada mata, jangan ragu untuk memeriksakan diri ke dokter, karena tindakan tersebut bagian dari cara kita untuk mencintai mata kita. Mata sehat milik kita, maka jagalah kesehatan mata dengan cara-cara yang sudah disampaikan oleh Dokter Antonia. Sekali lagi terima kasih Dokter Antoni atas kehadirannya pada siang hari ini di talk show eksklusif. Semoga sehat selalu Dokter Antonia dan selamat menjalankan aktivitas kembali ya Dok. Terima kasih Mas Audi, terima kasih